Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah kepada kita, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah bercerita ada seorang laki-laki di zaman sebelum kalian. Rasulullah bercerita tentang masa lalu yang mana Rasulullah sendiri pada saat itu tidak hadir. Inilah salah satu keutamaan Nabi, ya. Nabi itu sebetulnya adalah artinya memberikan kabar, berita, ya, termasuk berita-berita gaib. Dan Rasul tentunya tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali yang telah Allah kabarkan kepada dia. Dan dia tidak pernah mengada-ngada tentang sesuatu yang gaib ataupun yang tidak diketahuinya. Dan ketika itu Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya ada orang di zaman sebelum kalian. Dan kita harus meyakini kalau seandainya ya hadis Rasulullah SAW itu sahih, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya itu benar terjadi atau telah memang betul-betul terjadi. Jangan ada keraguan di dalam hati kita. Ya, walaupun kadang-kadang mungkin sesuatu yang dikabarkan itu di luar nalar, di luar akal kita, tidak masuk akal, ya, atau mungkin jarang kita dengar. Jangan serta-merta kita tidak mempercayainya. Kalau riwayatnya itu sahih dan mungkin itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kita orang yang beriman wajib beriman kepada itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satunya pertanda orang-orang yang beriman itu adalah mereka percaya kepada yang gaib. Tapi tentunya tidak sembarang gaib. Hari ini kita lihat banyak orang seolah-olah menceritakan yang gaib tanpa memperhatikan sumber dan kebenaran apa yang mereka katakan. Kita lihat di dunia maya, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, banyak kisah-kisah khurafat, kisah-kisah para nabi yang mana itu hadisnya dhaif, bahkan palsu, tapi mereka senantiasa mengumbarnya, menyebarkannya, dan banyak di antara kaum muslimin yang melihat itu. Maka tentunya teman-teman, kita harus waspada. Di zaman sekarang ini banyak orang yang menulis, banyak pena-pena berterbangan. Artinya semua orang berhak untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, untuk memberikan tausiah, berhak semuanya, bisa gitu loh. Tapi Rasulullah itu melarang kita untuk menyebarkan sesuatu, ya, yang belum tahu kita pastinya akan kebenarannya gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Seandainya datang kepada kalian berita dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang mana mereka tidak paham ilmu agama atau mereka tidak mempelajari ilmu agama, ya, bahkan mereka hanya bergelut di bidang dunia, tapi karena mereka ingin mencari dunia, harta dan lain sebagainya, mereka mengabarkan berita-berita yang tidak pasti benarnya. Ya, fasik mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Kita sebagai orang Islam, ya, apalagi itu berita tentang ibadah, keyakinan, sesuatu yang gaib yang terjadi di masa lampau, kita harus hati-hati. Fatabayyanu, kita harus mencari kebenarannya, ini betul apa tidak. Antusibu qauman bijahalah. Kalau seandainya kita tidak memfilter apa yang dikatakan manusia zaman sekarang, ya, kita semua terima bulat-bulat, kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, bahkan kita sampaikan kepada orang, maka Allah mengatakan
itu bisa saja kalian nanti menjadikan orang-orang itu bodoh. Ya, kalian menjadikan orang bodoh semakin bodoh dan kalian juga akan menimpa kebodohan itu. Bahkan menimpakan memberikan antusibu qauman bijahalah. Kalian menjadikan kaum itu binasa gara-gara kebodohan kalian. Mereka mengamalkan sesuatu yang bukan ada pastinya dari Rasul gitu. Maka ini teman-teman adalah anjuran bagi kita ataupun nasihat bagi kita semuanya, bahwasanya hendaklah kita berhati-hati dalam berbicara agama, terutama berbicara kepada yang gaib, yang terjadi di masa lampau ataupun yang terjadi kepada para nabi dan juga orang-orang soleh. Maka harus kita perhatikan semaksimal mungkin. Setiap manusia pasti memiliki titik lengah ataupun kesalahan. Mungkin dia salah di satu cerita, di satu kisah dan lain sebagainya, tapi dia harus berusaha senantiasa sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran daripada kisah ataupun sejarah yang telah disebarluaskannya. Maka hari ini kita akan berbicara tentang sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang sangat pendek, teman-teman. Ya, ini adalah tentang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman sebelum kalian, kata Rasulullah. Dia adalah orang yang senantiasa bermaksiat, yang senantiasa dia bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, tapi dari kisah ini dapat kita pahami dia tetap muslim. Artinya dia tetap beriman kepada Allah, masih berada di agama Allah. Tapi dia orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Orang yang mungkin dia minum khamar, yang mungkin dia berzina, berjudi, berdusta, menipu kaum muslimin dan lain sebagainya. Tapi di akhir hayatnya yang dia merasa bahwasanya dia akan meninggal dunia, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, kalau orang yang mau meninggal dunia itu disunnahkan juga memang berwasiat. Berwasiat kepada kebaikan, berwasiat kepada anak-anaknya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, itu boleh gitu. Tapi wasiat laki-laki ini, kata Rasulullah, yaitu adalah berwasiat yang mana dia mengatakan kepada anak-anaknya, kalau seandainya aku meninggal dunia nanti, aku berwasiat kepada kalian supaya kalian ini membakar jasadku. Tentunya dalam Islam itu tidak boleh membakar jasad kan gitu. Tapi ini adalah wasiat dia. Ya, dia berwasiat untuk jasadnya nanti setelah meninggal dunia itu dibakar oleh anak-anaknya. Setelah dibakar, lalu tulang belulangnya itu dihancurkan. Dihancurkan dan dihaluskan menjadi debu. Ya, lalu ditebarkan di beberapa tempat. Di beberapa tempat, bukan satu tempat. Yang mana tadi tulang belulang itu dihaluskan menjadi debu, debunya disebarluaskan. Maka ketika itu teman-teman, padahal sebetulnya ini adalah sesuatu wasiat yang dilarang ya. Kalau kita mendengar suatu wasiat dari orang yang mau meninggal, ya wasiatnya itu terhadap maksiat kepada Allah atau sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, maka kita tidak boleh melakukannya. Tapi ketika itu anak-anaknya melakukan apa yang diwasiatkan oleh bapaknya ini. Singkat cerita, hadirin yang dirahmati Allah, maka disebarluaskanlah itu debu ataupun abu daripada jasad sang bapak tadi. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia di hari kiamat nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada dia, ya, kenapa kau melakukan bahwasanya kau menyuruh anak-anakmu untuk membakar jasadmu, menghancurkan tulang belulangmu menjadi debu dan ditebarkan dan dicurahkan, dibuang ke tempat yang berbeda? Maka laki-laki ini berkata kepada Allah, ya Allah, itu aku lakukan tidak lain tidak bukan yaitu karena takut kepadamu. Jadi karena dia merasa bahwasanya dosanya sangat banyak dan dia takut kepada Allah,
Dia mengatakan, kalaulah seandainya Allah itu maha kuasa, pasti Allah akan bangkitkan jasadku, ya, walaupun ditebar di tempat-tempat yang berbeda, Allah kumpulkan lagi semuanya, karena Allah ingin menyiksaku. Dan ia lakukan itu, teman-teman, gara-gara dia takut kepada Allah. Maka Allah ketika itu menyuruh bumi-bumi yang mana debu-debu itu berada di atasnya, Allah menyuruh bumi untuk mengumpulkan jasadnya kembali. Ketika terkumpul kembali, maka Allah berkata kepada dia, maksud saya, kenapa kau melakukan itu? Maka dia mengatakan, dia melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu mengampuninya, hadirin yang dirahmati Allah, mengampuni dosa-dosa maksiatnya kepada Allah gara-gara rasa takut yang ada di dalam hatinya. Allahu Akbar. Inilah rahmat Allah yang sangat luas, Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahim kepada orang-orang yang beriman, Rahman kepada seluruh makhluk. Allah memberikan nikmatnya kepada makhluk seluruh yang ada di muka bumi ini, ya. Orang kaya, orang miskin, maupun dia kafir, beriman, ataupun yang lainnya, semuanya rata. Bahkan binatang-binatang Allah berikan nikmat dan juga harta rezeki kepada mereka. Ya, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Ya, bahkan Ibnu Qayyim pernah menelusuri seekor ular yang buta. Seekor ular yang buta ini, dia mencari rezeki. Ketika dia mencari rezeki, dia buta. Kelihatan butanya itu karena dia tidak tahu kemana arahnya. Dan dia tidak tahu ada orang yang sedang mengamatinya. Akhirnya ular ini menjulurkan terus. Terakhir dia manjat ke sebuah pohon. Kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, dia ingin di dalam hatinya melihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada ular tersebut. Maka singkat cerita teman-teman, ketika Ibnu Qayyim mengamati bahwasanya ada seekor ular yang mencari rezeki Allah, yang mana dia buta, kesana kemari dia berjalan, ya, mencari rezeki Allah. Terakhir dia manjat ke sebuah pohon yang agak besar. Ketika itu, Ibnu Qayyim melihat ada seekor burung yang sedang membawa makanan. Ya, burung biasanya membawa makanan itu teman-teman, kalau itu sesuatu yang besar menggunakan kakinya, dicengkram pakai kakinya. Nah, ketika itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya tiba-tiba saja cengkraman burung itu melebar ataupun melemah. Ya, jadi makanan yang ia cengkram yang sedang ia bawa di udara itu akhirnya lepas, jatuh dan tepat berada di depan ular itu. Maka Ibnu Qayyim ta'zub, ya, ketika melihat ada burung yang sedang membawa makanan, yang mana makanan ini yaitu untuk dirinya mungkin atau mungkin untuk anak-anaknya, tapi bukan rezeki burung itu. Ya Allah tetapkan sebagai rezeki si ular tadi. Nah, ketika dibawa di udara, rupanya cengkramannya ini melemah ataupun mungkin salah begitu. Akhirnya yang dicengkram makanan itu jatuh dan tepat berada di depan si ular tadi. Maka ular yang buta tadi itu dia tidak melihat ada makanan di depannya, tapi penciumannya pasti ada kan gitu. Jadi ketika diciumnya itu ada berbau makanan, langsung dilahap itu makanan. Maka Ibnu Qayyim takjub, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki si ular melalui si burung tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi." Ya, seandainya kalian para manusia ini, para umat-umatku ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Haqqu tawakkulihi. Sebenar-benar bertawakal kepada Allah. Bagaimana bertawakal itu?
Ya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Ketika kalian telah bertawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki. Ya, Allah berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Bagaimana Allah berikan rezeki kepada burung? Burung itu taghdu himasan wa taruhu bitonan. Kita lihat burung itu tidak pernah ragu dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dia senantiasa berangkat di pagi hari. Ya, kita lihat burung-burung yang berbondong-bondong, kadang-kadang berkelompok, berkoloni ataupun yang lainnya ya bahasanya. Yang mereka beramai-ramai pagi hari berangkat dalam keadaan lapar, dan kita lihat juga di sore hari mereka pulang bersama-sama, tentunya dalam keadaan kenyang. Ya, kalau seandainya kalian bertawakal ya, sebenar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian rezeki. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat pagi dengan yakin kepada Allah. Yakin Allah pasti memberikan rezekinya. Dia dalam keadaan lapar, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Dan burung itu teman-teman tidak bisa ya menyimpan makanan. Tidak seperti manusia. Kalau manusia itu bisa menyimpan makanan, ya. Makanan-makanan kita itu bisa kita simpan untuk esok hari kan gitu. Kalau burung tidak. Dia tawakalnya sangat luar biasa, makanan hari ini dihabiskan, besok dia cari lagi. Ya, inilah keyakinan yang sangat luar biasa bahwasanya Allah akan sayang kepada seluruh makhluknya, akan kasih kepada seluruh makhluknya. Tidak ada ya perbedaan antara orang kafir dan mukmin, orang yang bermaksiat ataupun yang bertakwa, semuanya Allah berikan haknya. Ada hak-hak mereka semuanya. Bahkan binatang tadi yang saya sebutkan, mereka juga memiliki hak, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khusus untuk orang-orang beriman, Allah kasih rahim. Rahim kasih sayang kepada mereka. Apa kasih sayang Allah? Tentunya nanti Allah yang siapkan surga nanti di akhirat, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah sangat sayang kepada hambanya. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berputus asa. Seperti laki-laki tadi. Sebetulnya ada rasa putus asa sama dia. Ya, bagaimana dia mau meninggal dunia, dia berwasiat supaya jasadnya itu dihanguskan gitu. Jadi debu dan ditebarkan di beberapa tempat supaya jangan disiksa begitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Namun dilakukannya itu teman-teman, yaitu di atas dasar bahwasanya dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya Allah mengampuni dosanya. Maka hendaklah kita takut kepada Allah. Kita memang manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Pepatah Arab mengatakan al-khata'u wan nisyan. Salah dan lupa sifatani lil insan. Dua sifat yang mana sifat ini tidak pernah lepas dari manusia. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Khata' ini sigoh mubalaghah, yang berlebihan artinya. Ya, maksudnya itu bukan sekedar salah. Setiap anak bani Adam itu banyak salahnya. Khata' berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali. Sigoh mubalaghah. Sama seperti istilah fa'il. Kalau fa'il itu artinya adalah pelaku, mengerjakan sesuatu. Ya, man fa'ilu hadha, siapa yang mengerjakan ini? Tapi kalau fa'al, fa'al itu artinya yang sangat banyak melakukan sesuatu. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu salah satu menyebutkan bahwasanya huwa fa'alul lima yurid. Allah maha mengerjakan segala sesuatu terhadap apa yang Allah kehendaki. Jadi sama seperti khata' ini, yang banyak salahnya. Jadi anak Adam itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik dari mereka yang berbuat salah ini, yaitu adalah wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, makhluk-makhluk ini, manusia-manusia ibnu Adam, wajar berbuat salah. Ya, normal mereka berbuat salah. Tapi sebaik-baik di antara mereka ini semua adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kembali, salah kembali, salah kembali.
Begitulah manusia. Ketika kita berbuat dosa, dosa sekecil apapun, istighfar kepada Allah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan Rasulullah SAW, manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan Allah telah memberikan dia tazkiyah, maksum. Maksum artinya terpelihara. Terpelihara dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu bahwasanya telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan juga akan datang. Dosa Rasul itu yang berlalu, yang telah dilakukan walaupun dosa-dosa kecil ya. Rasulullah sangat jarang berbuat dosa, tapi pasti ada dosanya. Namanya juga manusia. Tapi dosanya itu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan jaminan lagi ke depan bahwasanya Allah akan ampuni dosanya di masa akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan berikan jaminan mengampuni dosa Rasulullah yang telah berlalu dan juga nanti yang akan datang. Tapi kita lihat Rasulullah SAW, inni la astaghfiranna fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya Rasul itu beristighfar kepada Allah, minta ampun atas kesalahan-kesalahannya kepada Allah itu paling sedikit 100 kali dalam sehari. Allahu Akbar, manusia yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya, yang telah dijamin dosanya diampuni, belum lagi dia berbuat dosa sudah ada tazkiyah, ya, ada pengampunan kepada dia dan dijamin tentunya masuk surga, dan dia penghulu seluruh nabi dan rasul. Nabi dan rasul sangat banyak, ada 120.000 atau 124.000. Dan Rasulullah paling terbaik di antara mereka, yaitu Habibullah, kekasih Allah. Tapi Rasulullah SAW senantiasa beristighfar setiap hari kepada Allah paling sedikit 100 kali. Kita ini siapa teman-teman? Ya, kita makhluk yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan penyakit hati, kedengkian kepada orang lain, kedengkian kepada tetangga, kepada teman. Bahkan kata-kata kita sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, yang mengandung dosa. Tapi hari-hari kita tidak beristighfar kepada Allah. Kita jarang beristighfar kepada Allah. Habis sholat saja kita disunnahkan, disuruh untuk beristighfar. Kadang kita nggak sempat. Inilah manusia ini. Ya, kita manusia yang belum ada jaminan masuk surga, yang dosa kita belum tentu diampuni Allah, tapi kita tidak mau beristighfar kepada Allah. Ini sebuah renungan bagi kita. Kita harus senantiasa lebih banyak istighfarnya daripada Rasulullah. Karena kita belum diampuni dosa kita, belum ada jaminan gitu. Maka kita harus senantiasa beristighfar, ya. Beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih dalam setiap keadaan kalau bisa. Ya, kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita, dan seberapa banyak pun dosa kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya dosa kita itu diampuni Allah. Allah akan memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita lebih besar daripada dosa yang kita miliki. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua teman-teman, bahwasanya ya, itu adalah keutamaan rasa takut kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Kita jangan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dalam prakteknya memang ini sulit teman-teman. Bahwasanya rata-rata kita manusia itu lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Tapi teman-teman, kita harus utamakan bahwasanya kita lebih takut kepada Allah. Artinya kita senantiasa bersosial kepada manusia, mengerjakan perintah-perintah manusia selagi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kita harus juga menunaikan kewajiban kita kepada Allah sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang seterusnya adalah bahwasanya dianjurkannya berwasiat ketika kita meninggal dunia. Tapi berwasiat di sini yang dimaksud adalah berwasiat kepada kebaikan. Ya, berwasiat kepada anak-anak,
istri ataupun kerabat-kerabat, kita berwasiat kepada mereka supaya mereka menjalankan perintah Allah, supaya menjauhi maksiat, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang baik lainnya. Tapi kita juga tidak boleh berwasiat masalah harta kepada ahli waris kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Tapi yang dimaksud Rasulullah dalam hadis ini adalah wasiat harta, bukan wasiat kebaikan, bukan wasiat nasihat, yaitu adalah menyuruh kepada kebaikan dan melarang mereka untuk melakukan kejahatan, bukan itu. Tapi yang dilarang Rasulullah SAW adalah berwasiat harta kepada anak waris ataupun kepada ahli waris. Itulah yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Tapi kalau seandainya dia berwasiat tentang kebaikan, tentang bagaimana meniti jalan kehidupan supaya kita selamat dunia dan akhirat, itu tentunya dianjurkan. Inilah poin-poin yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat ini. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi penambah berat amal kebajikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga, ya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah kumpulkan nanti kita di hari kiamat bersama para nabinya di Jannatul Firdausil A'la bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.